Jika kita berkumpul dengan sesepuh-sesepuh yang masih memegang teguh filosofi dan spiritual Jawa, kita mungkin akan beberapa kali mendengar kalimat, "Semoga kamu tetap berada dalam bimbingan leluhurmu. Semoga kamu tetap dijaga oleh leluhurmu." Kata-kata leluhur ini tidak hanya ada di kebudayaan Jawa, tapi juga ada di Bali, di beberapa wilayah lain di Indonesia, dan juga di kebudayaan Konfusianisme di Cina. Kita lantas akan bertanya, bagaimana caranya leluhur bisa menjaga kita, sedangkan mereka saja sudah tidak ada lagi di dunia ini? Beberapa dari sesepuh itu mungkin akan menjawab, banyak cara yang bisa dilakukan leluhurmu untuk berkomunikasi denganmu, bisa melalui mimpi, penglihatan, atau intuisi. Ketika telah masuk ke dalam intuisi, maka leluhurmu telah menyatu denganmu. Nampaknya sangat fantastis dan mistis ya? Tapi sebenarnya, hal-hal seperti di atas bisa dijelaskan secara lebih rasional. Kebetulan sekali, di masa saya melakukan riset dan permenungan selama 2 bulan ini, perlahan-lahan saya menemukan benang merah hubungan antara intuisi dengan pengaruh leluhur. Bagaimana penjelasannya? Jika teman-teman menjadi subscriber atau follower setia saya, mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya, mengapa dalam 3 bulan terakhir ini, terutama di bulan April dan Mei, saya jarang sekali mengupload video baru. Bahkan kalau ditilik, sebulan paling cuma 1 video yang diunggah. Selama 3 bulan yang lalu, saya memang sedang menarik diri dari sosial media. Bukan berarti saya berhenti menjadi content creator dan menekuni pekerjaan lain. Saya tetap menjadi content creator. Hanya saja, 3 bulan kemarin, saya mengalami banyak sekali permenungan. Kebetulan, intuisi saya ini membawa saya untuk melakukan riset mengenai 2 jenis buku. Intuisi ini sangat kuat, saking kuatnya sampai terasa tidak enak sekali untuk ditolak. Ternyata teman-teman saya lainnya yang juga mengalami kebangkitan spiritual di tahun 2020 juga mengalami hal yang hampir serupa. Mereka banyak menarik diri dari publik, menarik diri dari keramaian dan ketenaran. Mereka jadi terlibat lebih banyak dalam permenungan dan meditasi. Ada yang menggeluti stoikisme lebih dalam, atau ada juga yang mengalami kultivasi spiritual yang signifikan. Namun benang merahnya ini sama, yakni menarik diri dari keramaian dan sibuk menyelami diri sendiri dengan beragam metode, baik permenungan, meditasi, mendalami stoikisme, dan masih banyak lagi. Hal ini nampaknya semakin selaras dengan nubuatan para leluhur Jawa tentang kelanjutan kebangkitan spiritual demi menyongsong kejayaan Nusantara. Sebelum Nusantara menjadi mercusuar dunia, maka kebangkitan spiritual dalam diri kalangan generasi penerus bangsa ini sudah harus paripurna dulu. Kebangkitan spiritual besar-besaran sudah terjadi pada tahun 2020 silam. Jiwa-jiwa yang dulu tertidur dan terkurung dalam ketidaksadaran kini sedang bangkit dan terus mengalami peningkatan kesadaran. Spiritual yang dimaksud di sini bukan sebatas pemahaman sempit kepada mistisisme dan kesaktian belaka. Tidak berarti dengan munculnya kebangkitan spiritual, maka muncul pula beraneka ragam kesaktian di tanah Nusantara. Kesaktian atau supernatural hanyalah efek samping dari kebangkitan spiritual. Memang sih ada beberapa kelompok di Nusantara yang mengira bahwa kebangkitan spiritual ini identik dengan kebangkitan mistisisme atau kebangkitan syamanisme yang identik dengan lahirnya kembali praktek-praktek klinik dan merebaknya pencarian kesaktian di sana-sini. Arah puncak kebangkitan spiritual ini sebenarnya adalah kesadaran murni atau pencerahan. Namun, tidak semua orang yang bergelut di bidang spiritual memahami ini. Banyak juga yang ikut terpeleset mengira kebangkitan spiritual adalah kebangkitan kesaktian untuk mencari kekuatan supernatural. Padahal sebenarnya kekuatan supernatural hanyalah efek samping dari kesadaran murni atau pencerahan itu sendiri. Kalaupun manusianya telah sadar, kesaktian yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari maknanya juga akan sangat berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mencari kesaktian. Pada kenyataannya, banyak sekali orang-orang yang sengaja mencari kesaktian, justru mereka terjebak dalam dimensi kesadaran yang rendah, sangat egosentris, dan rentan untuk menarik vibrasi orang lain supaya ikutan rendah juga. Ini tentu saja akan jauh dari tujuan menuju kesadaran murni itu tadi, kecuali memang yang bersangkutan berniat untuk menekuni jalan spiritual tantra kiri.
Itu saja kecil jaminannya untuk bisa mencapai ke fase kesadaran murni atau pencerahan. Di video ini sendiri, saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana proses saya mendapatkan intuisi yang begitu kuat, yang akhirnya membawa saya ke dalam riset dan permenungan mendalam mengenai kesadaran murni, sebuah pusaka leluhur yang sangat penting yang bisa menjadi gerbang pembuka kemampuan-kemampuan hebat anak-anak bangsa lainnya. Dan inilah proses saya dalam mendapatkan intuisi tersebut dan bagaimana saya mendapatkan jawaban mengenai hubungan antara intuisi dengan bimbingan leluhur. Proses ini dimulai ketika saya memutuskan untuk work from Lombok di bulan April. Awal April, saya memutuskan untuk menyewa sebuah villa di sana hingga waktu cuti Idul Fitri itu tiba. Di sana, saya berencana untuk fokus membuat konten sambil melihat-lihat situasi di Lombok. Tren work from Lombok ini sebenarnya diawali dengan tren work from Bali. Setelah pandemi, banyak sekali anak-anak muda dari kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya yang memilih untuk bekerja di daerah-daerah tujuan wisata. Mengapa saya memilih untuk work from Lombok saja, bukan Bali? Karena saya menilai Lombok itu masih sepi dan tenang. Sedangkan Bali itu saya lihat sudah mulai ramai dengan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sedangkan saya sendiri ingin mendapatkan vibrasi ketenangan. Alam Lombok juga bagus. Jika saya bosan, saya bisa dengan mudah menyepikan diri di alam yang tidak terlalu padat dengan wisatawan. Kondisi warga lokal dan wisatawan yang datang ke sini juga lebih kalem. Jika di Bali banyak wisatawan yang datang untuk hedon, di Lombok karakteristik wisatawan yang main ke sana ini lebih kalem. Mereka lebih mencari ketenangan di alam dibandingkan dengan dugem di klub malam. Vibrasi ini pun akhirnya menyebar meliputi seluruh Pulau Lombok sehingga suasana yang didapatkan adalah kalem, tenang, dan lebih sepi. Ketika memutuskan untuk work from Lombok, saya juga ikut membawa serta beberapa buku saya untuk dijadikan bahan konten. Rencana awal saya akan memproduksi banyak konten di sana dengan hasil dari riset buku-buku tersebut. Namun ternyata perhatian saya hanya tertuju kepada 2 jenis buku saja, yakni Sejarah Dunia yang Disembunyikan dan Becoming Supernatural. Saat tiba di Lombok, saya mendapatkan intuisi yang sangat kuat untuk menuntaskan membaca buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan tersebut. Walaupun saya tahu bahwa buku itu tata bahasanya berat, dan untuk memahami isi bukunya, kita sudah harus paham dulu sejarah peradaban dunia. Bisa dibilang, untuk memahami buku itu, kita harus belajar sejarah peradaban dunia dulu, mulai dari era Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, hingga ke peradaban modern seperti sekarang. Jika kita tidak memiliki pengetahuan sejarah yang lengkap sebelumnya, pasti akan kebingungan saat membaca isi buku itu. Sebenarnya bisa sih saya tidak menuruti intuisi tersebut dan menolaknya. Misalnya, saya tidak mengindahkan intuisi tersebut dan memilih untuk membuat konten lain yang lebih ringan dan lebih cepat untuk diproduksi. Tapi waktu itu intuisinya terlalu kuat. Saking kuatnya sampai tidak nyaman sekali untuk ditolak. Akhirnya saya memutuskan untuk mendalami buku tersebut dan menuntaskannya. Padahal konsekuensinya waktu saya jadi tersedot banyak. Saya jadi tidak bisa membuat konten lain. Dan tentu saja sebagai content creator, jika kita tidak bisa menghasilkan konten, maka kita tidak akan punya penghasilan. Umumnya, manusia akan merasa gelisah jika penghasilannya terganggu. Namun anehnya, di waktu itu saya sangat nyaman sekali. Saya tidak mempermasalahkan AdSense yang kosong karena tidak membuat konten sama sekali. Saya justru nyaman dan asyik mendalami 2 buku tersebut. Waktu itu, intuisi selalu bilang, bacalah buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan dulu, baru kemudian Becoming Supernatural. Karena 2 buku itu akan menjawab semua pertanyaanmu seputar rahasia peradaban, rahasia nubuatan leluhur tentang kejayaan Nusantara, dan rahasia kehidupan di dunia. Kamu tidak akan bisa menemukannya di buku-buku lain. Dan intuisi ini saya turuti. Dan ternyata, memang apa yang dikatakan intuisi saya itu benar. Ketika saya menuntaskan membaca buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, saya jadi paham tentang sejarah-sejarah konflik agama dan politik yang selalu mewarnai dunia. Saya jadi memahami mengapa secret society itu selalu dimusuhi oleh orang-orang yang beragama Islam dan Kristen, yang mana mereka yang memusuhi ini sebenarnya kebanyakan berasal dari golongan penganut Islam dan Kristen yang fanatik atau garis keras, jadi tidak mewakili seluruh umat Islam dan Kristen. Saya juga jadi memahami mengapa begitu banyak konflik-konflik dan perang berbalut agama terjadi di dunia ini.
Selama bertahun-tahun, keberadaan secret society seperti Freemason, Illuminati, Theosophical Society, dan lain-lain ini terkesan sangat misterius. Namun, mereka konon menguasai perekonomian dan perpolitikan dunia di balik layar. Teori-teori konspirasi banyak sekali dilekatkan kepada mereka. Sekilas, teori-teori konspirasi ini nampak selalu menyudutkan mereka. Tapi, ketika membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan, sudut pandang yang berbeda akan nampak. Antara secret society dengan para konspirator adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terjadi di Indonesia kini mirip sekali dengan apa yang terjadi di Eropa saat abad ke-8. Sebelum Kekaisaran Romawi dan Gereja Katolik menguasai Eropa, masyarakat Eropa banyak sekali yang mendalami esoterisme, baik esoterisme yang berasal dari kebudayaan lokal, seperti kebudayaan Celtic contohnya, maupun esoterisme yang berasal dari timur seperti Kabbalah, Babilonia, maupun Mesir kuno. Sejak zaman kuno, masyarakat telah memahami pentingnya mencapai kesadaran murni atau pencerahan. Sebab kondisi inilah yang paling memungkinkan manusia untuk mengembangkan kekuatan supernatural mereka, mengembangkan bakat dan potensi mereka ke tahap maksimal, dan mendapatkan ilham dan kecerdasan luar biasa yang sifatnya ini ilahiyah atau ketuhanan. Esoterisme sebenarnya ada di setiap agama. Demikian juga dengan di Islam dan di Kristen. Ada sisi esoterismenya masing-masing yang sifatnya lebih ke arah spiritualitas dan membawa penganutnya untuk mencapai kepada pencerahan. Namun, ketika Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, esoterisme dari agama Kristen banyak terabaikan. Gereja menjadi tirani, Alkitab dilarang untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal yang mudah untuk dimengerti rakyat. Masyarakatnya juga dituntut untuk patuh buta terhadap doktrin dan dogma gereja. Mereka-mereka yang berpikir bebas dan masih haus akan spiritualitas, akhirnya bergabung dalam secret society secara diam-diam. Mereka berkumpul bersama mencari spiritualitas yang selama abad ke-8 Eropa tidak bisa disajikan oleh gereja. Sebab, di mana sebuah agama telah menjadi alat politik, maka di saat itulah agama akan kering dan kehilangan spiritualitasnya. Agama lalu menjadi alat untuk menundukkan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan. Masyarakatnya diubah menjadi fanatik, patuh buta terhadap dogma dan doktrin, lalu akhirnya menjadi masyarakat yang rela untuk membunuh sesamanya atas nama Tuhan. Di abad ke-8, bukan tidak mungkin seorang penganut esoteris akan ditangkap dan diseret untuk dibunuh di depan umum. Mereka dianggap sebagai penyihir jahat yang akan meruntuhkan kekuasaan gereja. Namun akhirnya, kebangkitan pencerahan di Eropa pun terjadi. Ketika kebangkitan pencerahan Eropa telah mencapai puncaknya, abad pencerahan pun tiba. Masyarakat tak lagi percaya kepada tirani gereja. Mereka yang tertindas kini berbalik menguasai peradaban dengan menggaungkan sekularisasi, yakni memisahkan agama dengan negara. Baru setelah itulah, Eropa memasuki abad pencerahan yang sangat maju. Penemuan-penemuan ilmiah akan muncul, karya seni dan budaya pun berkembang pesat. Banyak ilmuwan populer mendadak muncul dari Eropa. Eropa bahkan bisa mengalahkan dominasi peradaban Islam, dan kini Barat telah menjadi pusat peradaban dunia. Hal yang sama juga sedang terjadi di Indonesia dengan tema kebangkitan Nusantara. Sebagai negara yang mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam, agama ini telah dipergunakan oleh segelintir elit sebagai alat kontrol masyarakat. Penganutnya banyak dididik untuk menjadi fanatik dan patuh buta terhadap doktrin dan dogma. Ayat-ayat dalam kitab suci seringkali ditafsirkan sesuka hati oknum demi kepentingan politik belaka, hingga hati nurani manusia itu tertutup. Manusia jadi rela membunuh orang lain atas nama Tuhan. Manusia jadi rela menghina dan merendahkan orang lain atas nama Tuhan. Dan kasus kafir mengkafirkan sesama pemeluk Islam pun juga terjadi di mana-mana. Ketika kebangkitan spiritual masif terjadi pada tahun 2020 yang silam, maka tak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami abad pencerahannya sendiri seperti Eropa dulu. Dan ini selaras dengan nubuatan leluhur Jawa. Kejayaan Nusantara akan bisa diraih jika bangsa Nusantara atau Indonesia telah kembali kepada jati dirinya, yakni kembali kepada kesadaran murni mereka sehingga mereka menjadi manusia yang tercerahkan dan bangsa Nusantara kembali menjadi manusia-manusia yang tercerahkan seperti dulu leluhur-leluhur Nusantara juga banyak yang tercerahkan dan menjadi orang bijak.
Dengan menjadi manusia yang tercerahkan, maka terbukalah kemampuan-kemampuan supermanusia yang selama ini terpendam. Ini bukan sihir seperti efek kesaktian yang sengaja dicari, melainkan adalah kemampuan supernatural yang berasal dari sisi ilahiyah yang memang sudah ada di dalam diri masing-masing manusia, atau diri sejati manusia kalau kita menyebutnya. Dulu, Eropa menjadi benua yang tercerahkan setelah masyarakatnya banyak yang mengalami kebangkitan kesadaran. Sejarah itu akan selalu berulang, hanya pelaku dan lokasinya saja yang berbeda-beda. Demikianlah intuisi saya ini menuntun saya untuk menemukan rahasia ini. Dan ini baru satu dari beberapa rahasia untuk menuju kepada kejayaan Nusantara yang bisa saya paparkan dalam video ini. Masih ada rahasia lain yang belum saya paparkan, karena masih dalam proses untuk saya susun menjadi video yang mudah untuk dicerna. Lalu bagaimana intuisi itu bekerja? Apakah benar intuisi itu adalah bentuk komunikasi dari leluhur kita? Kebetulan saat retreat tanggal 10-12 Juni yang lalu di Lombok, saya berdiskusi terkait hal ini dengan Pak Didi. Menurut Pak Didi, intuisi ini sebenarnya datang dari luar. Intuisi ini berasal dari energi yang banyak sekali ragamnya di luar tubuh kita. Leluhur, dewa, malaikat, jin, setan, dan entitas-entitas yang dianggap gaib ini sebenarnya pada hakikatnya adalah energi. Albert Einstein sendiri mengatakan saat menjelaskan teori relativitasnya bahwa tidak semua energi itu memiliki massa. Ada juga energi yang tidak memiliki massa sehingga tidak bisa kita indrakan melalui panca indera. Nah, energi-energi ini sebenarnya berkelindan di sekitar kita, saling mempengaruhi kehidupan kita, termasuk dengan energi orang-orang yang telah meninggal dunia. Ketika leluhur kita meninggal, energi pikiran, energi kesadaran, energi ingatan, dan energi perasaan mereka, atau yang kalau menurut orang Jawa kuno disebut sebagai sedulur papat atau korin kalau menurut orang Islam, ini masih akan tetap ada di dunia. Sebab energi itu kekal dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah saja. Ketika ada orang bijaksana dari zaman kuno yang energinya ini sangat besar, kemudian meninggal dunia, maka energi ini bisa tertinggal di alam semesta dan beresonansi dengan keturunannya yang memiliki level energi atau frekuensi yang selaras. Jika masih belum paham dengan hukum fisika ini, kalian bisa mencoba melakukan praktek resonansi bandul. Ketika ada bandul yang digerakkan, maka bandul lain dengan frekuensi yang sama akan ikut beresonansi dan bergerak. Demikian juga dengan leluhur dan keturunannya. Ketika energi leluhur beresonansi dengan energi keturunannya yang sama frekuensinya, maka keturunannya akan mendapatkan pengetahuan atau kemampuan yang serupa dengan yang dimiliki oleh sang leluhur. Terlebih, jika kode-kode DNA leluhur yang juga terekam dalam DNA keturunannya telah terbuka. Ketika energi leluhur beresonansi dengan keturunannya, ini bisa membuat keturunannya ini akan mengingat kembali memori leluhurnya yang terekam dalam DNA, termasuk dengan keilmuan, bahkan potongan hidup leluhurnya semasa masih hidup yang sering dikatakan sebagai past life. Proses terbukanya pengetahuan ini juga beragam. Bagi orang yang imajinatif atau kemampuan visualnya ini besar, pengetahuan ini bisa datang sebagai penglihatan. Jadi dia seolah-olah mendapatkan penglihatan leluhurnya yang datang untuk memberi petunjuk, baik dalam bentuk visual yang tampak seperti nyata maupun dalam mimpi. Bagi yang kemampuan auditorinya besar, bisa jadi resonansi energi leluhurnya ini akan muncul dalam bentuk suara, sehingga ia merasa seperti sedang dibisiki oleh leluhurnya. Bagi orang yang kuat dirasa, bisa jadi pemahaman ini akan muncul dalam bentuk intuisi, sebab intuisi itu berada di ranah rasa atau jiwa. Dan ini semua juga tergantung dari seberapa aktif kelenjar pineal manusia tersebut, sebab kelenjar pineal ini adalah antena alami yang dimiliki manusia untuk menangkap getaran-getaran energi yang ada di semesta. Makin sering meditasi, makin tinggi kesadaran seorang manusia, maka makin aktif kelenjar pinealnya, dan makin banyak frekuensi energi yang tak kasat mata yang bisa ditangkap. Dan tentu saja, energi ini tak hanya energi leluhur saja yang bisa ditangkap manusia untuk dijadikan sebagai bahan pengetahuan. Ada energi malaikat, energi dewata, energi jin, bahkan energi setan atau iblis juga bisa ditangkap oleh kelenjar pineal ini. Yang membedakan adalah kondisi emosi dan kondisi kesadaran manusia. Ketika manusia cenderung berada di dalam emosi negatif, ia berada dalam level kesadaran yang rendah. Maka frekuensi energi yang bisa ditangkap
tentu saja adalah frekuensi energi dari entitas-entitas gaib dari dimensi-dimensi yang rendah pula, seperti jin, iblis, setan, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika manusia cenderung berada dalam emosi-emosi positif seperti sukacita, terharu, damai, tenggelam dalam rasa syukur, menyatu dengan kejujuran, penuh cinta kasih, melebur dengan alam, atau berada dalam kondisi yang tercerahkan, maka ia juga akan beresonansi dengan frekuensi energi dari makhluk-makhluk dimensi atas, seperti energi leluhur yang bijaksana, energi dewata, energi malaikat, dan sebagainya. Namun tetap, kita harus selalu waspada agar tidak selalu bergantung pada intuisi atau penglihatan atau audio yang didapatkan. Karena pada akhirnya, diri sejati kitalah yang akan memutuskan akan mengeksekusi pengetahuan itu atau tidak. Beberapa orang Jawa kadang menganggap pengetahuan ini sebagai dawuh leluhur. Jika pengetahuan itu baik untuk diri sendiri dan sekitar, maka bisa dilaksanakan. Jika tidak baik dan hanya berdampak pada memperbesar ego saja, maka sebaiknya tidak usah dituruti. Dan selalu waspada karena intuisi, penglihatan, atau dawuh yang memperbesar ego pribadi, biasanya ini berasal dari energi dimensi bawah. Dan mereka bisa saja bermanifestasi sebagai malaikat, leluhur, atau dewata untuk memanipulasi kesadaran manusia. Nah, bagaimana cara menangani setiap pengetahuan eksternal atau dawuh yang kita terima ini agar tidak membuat kita menjadi egosentris dan merusak perjalanan spiritual kita? Jika kalian tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.